warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Ambalawi, Kabupaten Bima, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kemenak tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 8 dengan tema syarat dan rukun jual beli. Mari sama-sama menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Alvin silakan pimpin doa agar diberi keberkahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Silakan, Nak. Kita baca, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami cari satu. Rabbi jauhi hati. Wayat yang. Bismillah. Rabbi dunia. Adanya apa? Katanya. Dunia sana. Dunia apa? Terima kasih untuk Ananda Alvin. Nah, sekarang bagaimana? Alat tulisnya sudah siap? Sudah lengkap? Baik. Sekarang Ibu perhatikan dulu mejanya. Apakah sudah rapi? Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian ya. Aci Meta Monika, Ainun Reskia, Alvin Maulana, Anis Widiarni, Nur Hasmiawati, Regina Putri, Asti. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan membuka video lagu Indonesia Raya. Untuk sejenak, Ibu minta anak-anak mohon berdiri. Nah, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan kesepakatan kelas kita selama pembelajarannya. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu dan siap belajar. Ya. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai penjelasan guru dan pendapat teman. Dan yang kelima, menunjukkan sikap jujur, amanah, dan disiplin. Kemudian yang terakhir, menjaga ketertiban dalam kelas. Itu kesepakatan kita yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran. Apakah kalian setuju? Sepakat ya? Baik. Ya. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan, apakah kalian pernah menjual atau membeli sesuatu? Ya, silakan Hidayat. Saya pernah beli buku di toko. Iya, betul. Siapa lagi? Saya Bu. Iya, Mila, silakan. Saya pernah membeli jajan di kantin sekolah. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu ingin mengaitkan materi kita hari ini dengan materi sebelumnya,
Materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang toleransi. Iya, betul Damar. Tentang toleransi. Nah, apa saja yang ada pada toleransi itu? Sikapnya apa saja? Saya Bu, Iya, Alvin. misalnya misalnya kita menghargai teman berbeda agama dan suku. Iya, betul sekali. Ketika kita menghargai teman atau berbeda suku, itulah bentuk toleransi. Sekarang Ibu ingatkan lagi, sikap toleransi juga itu sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, termasuk dalam jual beli. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Nah, tujuan yang akan kalian capai nanti setelah mempelajari materi ini yaitu kalian mampu menjelaskan syarat dan rukun jual beli serta praktiknya, ya. Nah, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya yang pertama, kalian bisa membentuk sikap jujur dan amanah, ya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran hukum syariat. Yang ketiga, melatih tanggung jawab dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Nah, Ibu akan menyampaikan garis besar langkah-langkah yang akan kalian gunakan atau yang akan kalian lakukan dalam materi ini ya. Materi ini Ibu lakukan dengan pendekatan problem based learning, yaitu kalian memecahkan suatu masalah nanti, masalah yang akan Ibu lihatkan dalam video, kalian akan memecahkan dalam suatu kelompok ya. Setelah itu kalian berdiskusi apa saja sih masalah yang ada di dalam video tersebut. Kemudian kalian menyusun, menganalisanya. Setelah itu kalian mempresentasikan ya. Persentasenya kalian pilih di sini. Nah, ada yang dapat bermain drama, ada yang dapat pertanyaan kuis tanya jawab, dan ada yang dapat presentasi. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Baik. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu Ibu ingin menyampaikan materinya. Nah, perhatikan. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih jual beli itu. Nah, jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela antara dua pihak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, hukum jual beli ini adalah mubah atau boleh ya. Selanjutnya, apa saja rukun jual beli? Nah, rukun jual beli itu ada 4 ya. Yang pertama, ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, ijab qabul. Apa saja syarat penjual dan pembeli? Ya, ada 3. Yang pertama, berakal sehat. Kedua, balik. Dan yang ketiga, atas kehendak sendiri. Bukan paksaan ya. Nah, ini adalah praktik jual beli dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu yakin salah satu atau semuanya itu sudah kalian alami ya. Jual beli di pasar tradisional. Kemudian yang kedua, jual beli online. Siapa yang pernah jual beli online? Meli,
Pernah pesan barang di mana? Shopee. Shopee. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Pernah pesan barang di online? Saya Bu, Iya, apa? Lazada. Iya, betul, Lazada. Itu suatu contoh jual beli online ya. Ini kasus satu. Seorang mama membeli durian yang ternyata tidak ada isinya alias palsu di pasar wisata Cangko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Videonya pun viral, sementara pelakunya sudah ditindak tegas di Seperindak Pemkab setempat. Sambil ngomong-ngomong, ibu-ibu ini kecewa setelah membeli durian seharga Rp50.000 di pasar wisata Cangho, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya, kalian simak lagi kasus 2. Kominfo mencatat sebanyak 1.730 kasus penipuan jual beli online selama bulan Agustus 2018 hingga Februari 2023. Maraknya kasus penipuan jual beli online ini dikarenakan kesalahan korban dalam menyikapi praktik jual beli online. Seorang mahasiswi mengalami kejadian tak menyenangkan dalam praktik jual beli online. Mahasiswi tersebut menjadi korban dalam praktik penipuan jual beli online. Kejadian kedua, ketika korban mengunjungi akun Instagram alias palsu yang mengatasnamakan juru asing. Sekarang untuk kasus ketiga. Pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung di bagus kan? Orang banyak tertarik membeli gandum dari pembeli. Nabi SAW hadir bisa ngomong, ada wahyu yang dihentikan, maka beliau masuk dalam toko orang itu. Beliau masuk dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar gundukannya bagus, dia seakan-akan mencindok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam. Nah, sekarang kalian sudah menyimak 3 kasus video yang berbeda ya. Nah, selanjutnya yang akan kalian lakukan yaitu menganalisis dari kasus video tersebut. Tapi tidak semua, satu kelompok, satu video ya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, silakan maju. Ya, dapat apa kelompok 1? Drama ya. Nah, maju kelompok 2 selanjutnya. Kelompok 2 dapat apa? Iya, kelompok 2 mendapat kuis tanya jawab ya. Dan kelompok 3 silakan. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kalian akan menganalisa atau menganalisis pemecahan masalah yang ada di video masing-masing. Untuk kelompok 1 dapat video 1 ya, kasus 1 tadi. Kelompok 2 dapat kasus 2, kelompok 3 dapat kasus 3. Masih ingat kasusnya apa tadi? Iya. Silakan. Ini lembar kerjanya. Silakan. Silakan ditulis dan diskusikan apa saja permasalahan yang ada di video masing-masing. Untuk kelompok 1, video 1, kasus 1 ya. Kelompok 2, video kasus 2. Dan kelompok 3, video kasus 3. Kenapa? Di sini ditulis nomor 1 analisisnya. Nah, kasih jawaban di sini. Analisis masalahnya apa? Sudah paham? Ada apa? Sudah paham? Sudah didiskusikan? Maju untuk kelompok 1 ya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan setelah selesai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan kami akan mempresentasikan drama pendek berjudul Pagi Saja. Pagi itu
Gina dan Mila pergi ke pasar untuk membeli parfum. Mereka pindah ke toko agama. Mari Bu, dari Bu, parfumnya ada juga Bu. Mau yang mana Bu? Wah, parfumnya bagus. Pak, berapa satu? Untuk harga yang satu adalah 20.000, yang ini 18.000. Oke, yang mana Bu? Boleh tampil sendiri, Pak. Nah, Loh, kok patah? Tidak ada tutupnya. Aduh, kita ditipu. Kita kemarin kemana? Gina dan Mila pun kembali ke pasar. Padahal parfum yang Bapak jual belum satu. Pedagang ini tidak setuju. aduh maaf Bu, saya pesan tadi ada terus bertanya. Kalau gitu bisa dikembalikan Bu. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi syarat dan rukun. Harus ada kejujuran, kerelaan, dan barang yang jelas. Menipu dalam jual beli adalah dosa. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk hidup yang lebih jujur. Mari berdagang dengan jujur, karena Allah mencintai orang yang jujur. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu buka sesi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Saya sangat tertarik dengan drama Dari Kosong Hati Kosong. Tapi saya ingin bertanya, kenapa pembeli dalam drama itu tidak memeriksa dulu isi duriannya? Sebaiknya pembeli juga teliti sebelum membeli. Tapi dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Hari ini kita akan belajar sambil bermain, membahas tentang jual beli yang jujur dan sesuai syariat. Pertanyaan pertama untuk Emma, apa masalah utama yang terjadi adalah ada penipuan, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Betul, penipuan adalah perbuatan yang sangat dilarang. Pertanyaan kedua untuk Gina, apakah syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi dalam kasus tersebut? Jawaban yang sangat tepat. Baiklah, jual beli harus disertakan kalau kita ada tidak boleh. Ya. Sahabat semua, dari itu hari ini kita belajar bahwa jual beli harus jujur, harus ada kerelaan, tidak boleh menipu. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dinda. Saya setuju dengan isi presentasinya. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau penjual tidak sengaja membeli barang yang salah? Apakah itu termasuk penipuan? Kalau penjual tidak sengaja, itu bukan termasuk penipuan, tapi kelalaian. Dalam Islam, penjual tetap harus bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersoalkan analisis masalah. Penjual mencampur lagu di atas dan lagu gelek di bawah. 2. Pembeli tertipu karena tidak melihat isi keseluruhan. Kalian sudah menyimak? Apa ada tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Damar. presentasinya bagus. Kasih aplaus dulu. Ya, kasih aplaus dulu. Tapi kami bertanya, kenapa Rasulullah nggak Rasulullah menegur karena meminta zakat barang itu termasuk penipuan. Dalam Islam, pedagang harus menjelaskan keadaan barang secara jujur. Rasulullah bahkan bersabda, barang siapa menipu, maka dia akan berlaku. Iya, bagus. Bagaimana? Iya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Silakan duduk kembali. Ibu akan memberikan apresiasi kelompok yang mendapat juara 3, yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3, ini hadiahnya. Yang dapat juara 2 yaitu dari kelompok 2.
Iya, sama-sama. Juara 1 dari kelompok drama, yaitu kelompok satu. Ya, apakah kalian sudah paham tentang jual beli dalam Islam itu harus ada kerelaan ke dalam kedua belah pihak? Rela enggak? Apakah harus rela? Rela. Iya. Apa saja rukun dalam jual beli itu? Ada berapa? Rukun jual beli ada 4. Ya, sebutkan. Penjual, kedua pembeli. Kesimpulannya, yang pertama, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ya dalam Islam ya. Yang kedua, dilakukan dengan prinsip kejujuran. Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Pas ya. Ibu menutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ibu minta Alvin untuk membaca doa sebelum kita keluar. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.